Selamat pagi, kita akan membahas soal kisi-kisi penilaian akhir semester Matematika Peminatan kelas 12 MIA 1 bagian pertama. Untuk link soal nanti bisa dilihat di deskripsi. Alangkah baiknya sebelum dilihat pembahasan ini, dicoba untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja nomor 1. Limit X menuju 0 dari 4 tan X per X kuadrat tambah 2X. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0 ke pembilang dan penyebut, nanti hasilnya 0 per 0 ya. Kalau 0 per 0, maka harus kita ubah ya. Ini menjadi limit X menuju 0 dari 4 tan X per X kuadrat tambah 2X ini bisa kita faktorkan ya. Menjadi X kali X tambah 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi limit X menuju 0. Tan X per X-nya kita pisah ya. Tan X per X. Yang ini kita pisah. Karena ada rumus dasar untuk yang tan X per X. Kita kali dengan limit X menuju 0. Sesudah tan X per X-nya dibuat ke sini, tinggallah 4 per X tambah 2. Hasilnya, limit X menuju 0 dari tan X per X itu 1 ya, menurut rumus dasar. Sedangkan yang ini, X-nya sudah boleh digantikan 0. Berarti menjadi 4 per 0 tambah 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2. Dikali 1, 2. Jawabannya yang C, 2. Soal nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari akar 4X tambah 2 kurang akar 4X dikali dengan akar X tambah 1. Jadi kita kalikan dulu ini ke sini dan yang ini ke sini. Nah, sesudah kita kali, kita akan memperoleh limit X menuju tak hingga dari akar 4X tambah 2 dikali akar X tambah 1 karena sama-sama akar. Jadi kita buat akar, dalamnya kita kali ya. 4X tambah 2 kali X tambah 1. 4X dikali X itu 4X pangkat 2. 4X kali 1 4X tambah 2 kali X 2X. 4X tambah 2X itu adalah 6X. Lalu 2 dikali 1 positif 2. Karena ini kurang, berarti sini kurang. Akar 4X kali akar X tambah 1. Sama-sama akar. Berarti kita buat jadi satu akar. 4X kali X itu 4X kuadrat. 4X kali pos 1 itu positif 4X. Nah, sekarang bisa kita buat koefisien X kuadrat di sini sebagai A ya. Berarti A-nya 4. Koefisien X-nya sebagai B ya, B-nya 6. Lalu koefisien X kuadrat yang di sini itu sebagai P. P-nya 4 dan koefisien X-nya sebagai Q. Q-nya juga 4. Kalau kita perhatikan nilai A dan nilai P-nya sama ya. Menurut konsep kalau nilai A dan P-nya sama, maka hasil limit ini bisa dibuat menjadi B kurang Q per 2 akar A. Tinggal kita substitusikan saja. B-nya itu 6. Kurang Q-nya itu 4. Per 2 akar A-nya itu 4. Ya. Hasilnya 6 kurang 4 itu 2. Per akar 4, 2 dikali 2, 4. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti hasilnya setengah. Ya. Setengah itu opsinya yang C. Soal nomor 3. The first derivative, nah ini artinya turunan pertama dari fx sama dengan tan kuadrat 3x adalah. Jadi
karena ini bentuk trigonal dan berpangkat, ini sebenarnya bisa pakai aturan rantai ya. Langsung aja kita cari f aksen x. Turunan pertama itu dilambangkan dengan f aksen x. Ya, bayangkan tan 3x itu seperti U ya. Berarti U pangkat 2. U pangkat 2 itu turunannya 2U ya. 2U-nya berarti tan 3x. Gitu. Ya, pangkatnya menjadi pangkat 1. Lalu kita turunkan tan 3x ya. Turunan tangan itu adalah sekan kuadrat karena sudutnya 3x, 3x. Lalu dikali lagi turunan si sudutnya itu 3x. Turunan 3x adalah 3. Sehingga hasilnya 2 dikali 3 itu 6. Lalu dikali tan 3x. Dikali dengan sekan kuadrat 3x. Ya, jadi jawabannya yang cocok adalah opsi B. Soal nomor 4. Jika fx sama dengan sin x kali cos 3x, maka f aksen pi per 6 sama dengan titik-titik. Berarti langkah pertama kita harus mencari f aksen x-nya ya, turunan pertama. Kalau kita perhatikan ini fungsi kali ya, maka si sin x-nya ini bisa kita buat menjadi u, dan si cos 3x-nya menjadi v ya. Nah, menurut rumus kita, untuk turunan fungsi kali, nah, jika suatu fungsi fx bisa dibuat dalam perkalian dua fungsi lain, u kali v, maka turunannya f aksen x dirumuskan dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, sekarang kita kembali ke soal. U-nya tadi adalah sin x. Kalau U-nya sin x, maka turunannya u aksen. Turunan sin adalah cos x. Sedangkan V-nya itu adalah cos 3x. Turunan V itu V aksen ya. Turunan cos adalah min sin ya. Karena sudutnya 3x, 3x. Lalu jangan lupa dikalikan turunan dalamnya. Turunan 3x adalah 3. Sehingga V aksennya min 3 sin 3x. Nah, sekarang kita cari f aksen x. Menggunakan rumus ini tadi ya, u aksen kali v tambah u kali v aksen. U aksennya itu tadi cos x dikali v-nya cos 3x ditambah u-nya itu sinus x kali V aksen ya, V aksen min 3 sin 3x. Yang ditanya adalah F aksen pi per 6. Berarti kita ganti X-nya dengan pi per 6. Artinya, untuk bentuk yang ini setiap ada X diganti pi per 6. Ya, kita peroleh cos X-nya ganti pi per 6 dikali cos 3 X-nya diganti pi per 6 tambah dengan kurang ini dikali jadi kurang ya. Kurang. Lalu 3 yang ini bisa kita buat di depan ya. 3 sin X-nya ganti pi per 6. Lalu dikali sin 3X ya. Berarti 3X-nya diganti pi per 6. Cos pi per 6, pi itu 180 derajat bagi 6, 30. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3 ya. Ini 3 pi per 6 sama-sama bagi 3 pi per 2 ya. Pi per 2 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Kurang 3 dikali sin 30 itu setengah sin 90 itu 1 ya. Berarti setengah akar 3 kali 0 itu 0. Kurang 3 kali setengah kali 1, 3 per 2. Ya, 0 kurang 3 per 2, berarti min 3 per 2. Ya. Jawabannya min 3 per 2. Ya. Yang di opsi adalah opsi yang C. Soal nomor 5. The equation of the tangent, artinya ini
persamaan garis singgung. Tangan ini garis singgung. Kurva fx sama dengan sin 2x di titik pi per 3, akar 3 per 2 adalah, jadi kita disuruh mencari persamaan garis singgung kurva ini di titik pi per 3, akar 3 per 2. Menurut rumus kita, mencari persamaan garis singgung, kita singkat PGS ya, persamaan garis singgung, itu kan adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dengan X1, Y1 adalah koordinat titik singgungnya. Di soal ini dia, pi per 3 ini X1, akar 3 per 2 inilah Y1. Berarti kita tinggal mencari M ya. Untuk M ini ada rumusnya. Untuk M, yaitu persamaan garis singgung. Nah, itu rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi kurva untuk X sama dengan X1 ya. X1-nya itu absis titik singgung tadi. Kalau di soal ini pi per 3. Berarti kita cari terlebih dahulu gradien garis singgungnya ya. Gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari fungsi kurva ya. Berarti kita turunkan f aksen x ya. Untuk nanti x-nya sama dengan x1 ya. X1-nya sini pi per 3. Ya, kita turunkan fx-nya sin 2x ya. Turunan sin 2x itu 2 cos 2x. 2x nanti x-nya diganti pi per 3. Kita peroleh 2 cos 2 kali pi per 3. Nanti sama dengan 2 cos 2 pi per 3. Ini 120 derajat min setengah ya. 2 kali min setengah itu adalah negatif 1. Jadi gradien garis singgungnya negatif 1. Sesudah dapat gradien garis singgung, kita bisa tentukan persamaan garis singgungnya ya. Jadi PGS persamaan garis singgungnya menggunakan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya itu adalah akar 3 per 2 sama dengan M gradien garis singgungnya tadi negatif 1 dikali X kurang X1-nya adalah pi per 3. Berarti ini menjadi Y, ini min akar 3 per 2 nanti kita pindahkan ke kanan ya. Berarti ini kita bisa tulis sama dengan min 1 kali X itu min X, min 1 kali min pi per 3 jadi pos pi per 3, sedangkan negatif akar 3 per 2 pindah ke kanan jadi berubah tanda positif akar 3 per 2. Jadi inilah jawabannya ya. Opsi yang cocok yang D ya, yang ini. Soal nomor 6. Diberikan kurva Y sama dengan 2 kurang cos 2x. Persamaan garis normal kurva di titik dengan absis X sama dengan pi per 4 adalah. Jadi di soal ini kita disuruh mencari persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 kurang cos 2x di titik singgungnya, absis titik singgungnya X sama dengan pi per 4 ya. Jadi absis titik singgung ini kita sebut sebagai X1. Gitu. Untuk persamaan garis normal ya, PGN, persamaan garis normal ini sebenarnya rumusnya mirip dengan persamaan garis singgung, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Bedanya hanya di M-nya saja ya. Kalau di garis singgung M-nya itu M garis singgung, ini M garis normal. Dengan X1 dan Y1 sama ya, titik singgungnya. Nah, sekarang bagaimana mencari M garis normal?
Untuk mencari M garis normal, itu rumusnya adalah negatif 1 per M garis singgung. Ya, sama dengan negatif 1 per M garis singgung adalah F aksen X1. Ya, karena garis normal dengan garis singgung itu saling tegak lurus. Nah, sekarang kita cari dulu data yang belum diketahui, yaitu Y1 ya. Nah, untuk mencari Y1 kita gunakan saja langsung ke persamaan kurva ya. Nah, ini. Y1-nya sama dengan 2 kurang cos 2X ya. Nah, nanti X-nya diganti dengan X1. Ya, cos 2 kali X1-nya tadi pi per 4. Jadi 2 kali pi per 4. Sama dengan 2 kurang pi per 4, 45 kali 2, 90 ya. Cos 90 derajat itu 0. Jadi 2 kurang 0, 2. Y1-nya 2 ya. Nah, selanjutnya kita cari MGS dulu ya, persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu turunan pertama dari kurva ya. Nanti diganti X-nya sama dengan X1 ya. X1-nya tadi pi per 4. Sama dengan F aksen X turunannya ini adalah turunan 2, 0 ya. Turunan cos min sin dikali min jadi pos ya. Pos sin. Sudutnya 2X. Dikali lagi turunan 2X adalah 2 ya. Untuk X sama dengan pi per 4. Ini menjadi 2 sin 2 kali X-nya ganti pi per 4 ya. Pi per 4, 45 kali 2, 90. Sin 91, 2 kali 1, 2 ya. Berarti M garis singgungnya 2. Nah, sekarang saya sudah dapat M garis singgung 2. Bisa kita cari M garis normal ya. Min 1 per M garis singgung menurut rumus ini. M garis singgung 2. Jadi M garis normal min 1 per 2. Sesudah dapat M garis normal, bisalah kita cari persamaan garis normalnya ya, menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M garis normal kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya sudah kita cari, 2 sama dengan M garis normalnya negatif setengah dikali X kurang X1-nya tadi pi per 4. Jadi kita buat ini karena di pilihan semua Y sama dengan, ini kita buat Y sama dengan ya. Min setengah kali X, min setengah X ya. Min setengah X bisa tulis min X per 2. Lalu min setengah kali min pi per 4. Min kali min positif. 1 kali pi per 2 kali 4, 8. Sedangkan negatif 2 ini pindah ke kanan berubah tanda jadi positif 2. Nah, inilah jawabannya ya. Opsinya yang cocok adalah yang B. Soal nomor 7. Untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat, Fx sama dengan 16 per akar sin X turun dalam interval. Berarti ini masuk ke konsep fungsi turun ya. Jadi suatu fungsi dikatakan turun itu apabila turunan pertamanya yaitu F aksen X bernilai negatif ya, kurang dari 0. Nah, berarti kita cari dulu F aksen X-nya ini ya. Nah, Fx-nya ini bisa kita ubah dulu bentuknya biar mudah kita turunkan menjadi sama dengan 16. Ini kan 16 per akar itu pangkat setengah ya. Naik ke atas jadi pangkat min setengah ya. Berarti 16 sinus X pangkat negatif setengah. Nah, sekarang kita turunkan. F aksen X sama dengan negatif setengah kali 16 negatif 8. Dikali sinus X pangkatnya dikurangi 1. Min setengah kurang 1 jadi min 3 per 2.
Jangan lupa dikalikan turunan dalam ya. Turunan sin adalah cos. Kalau kita sederhanakan f aksen X-nya menjadi negatif 8 kali cos, negatif 8 cos X. Karena ini pangkat negatif, dia pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah jadi sin X pangkat 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. Berarti sin X pangkat 1, sin X dikali sin X pangkat setengah ya. Pangkat setengah itu akar. Di akar sin X. Nah, inilah turunan pertamanya. Jadi, fungsinya itu akan turun menurut konsep tadi apabila turunan pertamanya bernilai negatif, kurang dari 0. Turunan pertamanya tadi negatif 8 cos X per sin X kali akar sin X ya. Nah, ini bernilai negatif. Karena ini negatif 8, kalau kita bagi kiri dan kanan, kedua ruas ya, dengan negatif 8, maka akan kita peroleh, nah, negatif 8-nya habis ya, negatif 8. Tinggallah cos X per sin X. Cos per sin itu adalah kotangen. Ya, kotangen X per ini, akar sin X. Masih tetap ada akar sin X. Nah, kalau dibagi bilangan negatif, tanda berubah ya. Ini kurang dari menjadi lebih dari. 0 bagi negatif 8 tetap 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pertidaksamaan ini, di penyebut ini sin X tapi dalam akar. Ya. Kita tahu bilangan dalam akar tidak boleh negatif. Berarti fungsi yang di bawah ini, dia terdefinisi kalau sinus X-nya positif. Ya. Sinus X-nya harus lebih besar dari 0. 0 nggak boleh karena di penyebut. Sin X bernilai lebih dari 0, itu di kuadran 1 dan 2 ya, yang positif. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180. Berarti dia terdefinisi untuk X antara 0 dan 180 ya, gabungan kuadran 1 dan 2. Karena akar sin X ini positif, supaya kotangen per akar sin X bernilai positif, maka kotangen X juga harus positif ya. Kalau kotangen X-nya negatif, bagi positif kan jadi negatif. Ya, padahal di sini soal lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Maka kotangen X-nya harus positif ya. Kotangen X itu bernilai positif di kuadran 1 dan 3 seperti tangen ya. Jadi di kuadran 1 yaitu 0 sampai 90 ya, antara 0 dan 90, dan kuadran ketiga antara 180 dan 270. Nah, sekarang kita iris ini dan ini. Kita iris. Kalau kita buat garis bilangan, untuk yang bagian ini 0 sampai 180 ya. Nah, ini 0-nya. Misalkan ini 180-nya ya. Jadi dia terdefinisi di antara 0 dan 180. Kita tandai. Sedangkan yang satu lagi antara 0 dan 90, misalkan 90 di sini, dan 180 dan 270 ya. 270 misalkan di sini. Jadi kalau kita tandai antara 0 dan 90 itu yang ini. Antara 180 dan 270 itu yang ini. Jadi yang terpenuhi kedua-duanya, yaitu irisannya, adalah yang ini ya. Gitu. Jadi bisa kita tulis bahwa penyelesaiannya itu X-nya itu antara 0 dan 90 derajat. Ya, jadi disinilah fungsi tersebut turun. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Untuk X antara min pi per 2 dan pi per 2, fungsi fx sama dengan sin X per 1 tambah sin X
Apa opsinya? Apakah dia fungsi turun, naik, mempunyai nilai minimum saja, mempunyai titik maksimum saja, atau dia punya maksimum dan minimum pada interval yang diminta ini. Ya. Jadi kalau digambar ini grafiknya, pada interval antara min pi per 2 dan pi per 2, apa kondisi fungsinya? Nah, itu. Jadi untuk menentukan kondisi fungsinya ini, tergantung nilai si f aksen x. Nah, berarti langkah pertama kita harus cari dulu f aksen x-nya itu apa. Kalau kita perhatikan fungsi fx-nya ini bisa kita buat menjadi fungsi u per v ya. U-nya adalah sin x dan v-nya adalah 1 tambah sin x. Nah, menurut rumus, jika fx-nya itu adalah u per v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2. Nah, sekarang berarti kita cari u aksennya. Kalau u-nya sin x, maka u aksennya adalah turunan sin cos. Sedangkan kalau v-nya adalah 1 tambah sin, maka v aksennya turunan 1 0, turunan sin adalah cos. Nah, kita substitusikan ke rumus ini. Dapat f aksen x, u aksen ya, u aksen cos x dikali v ya, v-nya 1 tambah sin x dikurang u-nya adalah sin x dikali v aksennya adalah cos x dibagi dengan v pangkat 2. V-nya adalah 1 ditambah sin x pangkat 2. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi cos x kali 1 itu cos x, cos kali sin itu cosin ya, atau sin cos, sama saja karena perkalian komutatif ya, dikurang sin x kali cos ya sin cos, sin x cos x per yang bawah tetap ya 1 ditambah sin x pangkat 2. Tuh, yang ini bisa dicoret, sin x cos x kurang sin x cos x habis ya. Berarti ini menjadi f aksen x-nya sama dengan cos x per 1 ditambah sin x tutup kurung pangkat 2. Nah, sekarang kita coba cek apa tanda f aksen x pada interval yang ini. Ya. Interval min pi per 2 dan pi per 2. Ya. Nah, kalau ini kita pecah, ini kan sebenarnya gabungan dari min pi per 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 0 dan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari pi per 2 ya. Untuk yang ini kuadran 4. Sedangkan yang ini kuadran 1. Berarti ini kuadran 4 dan kuadran 1. Nah, kalau kita perhatikan yang bawah ini kan berapapun nilai sin x ditambah 1 lalu dikuadratkan pasti positif. Nah, yang bawah ini pasti positif. Sedangkan nilai cos x di kuadran 1 dan 4 ya kan, di kuadran 1 dan 4 itu juga pasti positif. Ya. Jadi positif bagi positif itu positif. Sehingga bisa kita simpulkan nilai f aksen x-nya pada interval x antara min pi per 2 dan pi per 2 itu bernilai positif. Ya. Gitu. Nah, menurut konsep kalau f aksen x-nya bernilai positif, maka dikatakan fungsi itu merupakan fungsi naik. Jadi fungsi ini naik pada interval antara min pi per 2 dan pi per 2. Jadi jawabannya yang B.
Nomor 9. Fungsi fx sama dengan setengah x akar 3 ditambah cos x dengan x antara 0 dan 2pi mempunyai nilai balik minimum pada x sama dengan. Jadi nilai balik minimum ini adalah ordinat dari titik balik minimum ya. Itu ordinat itu adalah y-nya ya. Y dari titik balik minimum. Titik balik minimum ini merupakan salah satu jenis titik stasioner. Karena salah satu jenis titik stasioner, maka syarat untuk mencari titik balik minimum, syarat pertamanya adalah turunan pertamanya harus kita buat sama dengan 0. Sesudah turunan pertama kita buat sama dengan 0, ini masih syarat stasioner. Stasioner itu ada 3 ya, titik stasioner. Balik minimum, balik maksimum, atau belok horizontal. Untuk yang balik minimum ada syarat tambahannya, yaitu turunan kedua harus bernilai lebih dari 0, bernilai positif. Ini konsep yang kita gunakan. Berarti kita harus cari dulu f aksen x ya, sama dengan 0. Itu syarat stasionernya masih ya, syarat stasioner. Karena titik balik minimum termasuk salah satu jenis titik stasioner ya. F aksen x, turunan ini setengah x akar 3 karena x-nya pangkat 1, hilang x-nya ya, berarti tinggal setengah akar 3. Lalu turunan cos adalah min sin ya, sama dengan 0. Berarti ini pindah sinnya, setengah akar 3 sama dengan sin ya. Atau sin x sama dengan setengah akar 3. Untuk interval yang diminta adalah 0 sampai 2pi. Kita tahu sin bernilai positif di kuadran 1 dan 2 ya. Sedangkan yang setengah akar 3 itu sin 60. Berarti x-nya di kuadran 1 60 ya. 60 itu pi per 3 ya. Tapi di kuadran 2 juga dia positif ya. 180 kurang 60, 120. Jadi 120 itu 2pi per 3. Jadi ada 2 nilai x yang membuat f aksen x sama dengan 0 pada interval antara 0 dan 2pi. Ini absis titik stasionernya ya. Sekarang mana yang menyebabkan balik minimum? Untuk mengetahuinya kita harus cek ke keturunan kedua ya. Kita harus cek dia ke keturunan keduanya. Kita cari turunan keduanya. Turunan kedua itu kan turunan dari turunan pertama. Turunan pertamanya itu setengah akar 3 kurang sin x. Kita turunkan lagi nih. Setengah akar 3 turunannya 0, min sin x turunannya min cos x. X yang kita uji ada 2, yaitu yang ini dan yang ini. Kita coba untuk x sama dengan pi per 3. Maka f double aksen pi per 3, berarti itu kan min cos pi per 3. Cos pi per 3 itu setengah, berarti min setengah. Min setengah itu negatif ya, kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, berarti ini titik balik maksimum. Ya, ini adalah absis dari titik balik maksimum. Padahal yang diminta yang minimum. Coba kita cek satu lagi, yaitu yang 2pi per 3. X sama dengan 2pi per 3. Kita substitusikan ke turunan keduanya. F double aksen 2pi per 3 berarti menjadi min cos X. Berarti min cos 2pi per 3. Cos 2pi per 3 itu min setengah. Kali min jadi pos setengah ya. Positif setengah itu lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka ini absis titik balik minimum. Sehingga nilai balik minimumnya bisa diperoleh pada saat X sama dengan 2pi per 3, yaitu yang A. Soal nomor 10. Titik balik maksimum
dari fungsi fx sama dengan 2 cos x kurang sin 2x untuk x-nya antara 0 dan 360 derajat adalah. Titik balik maksimum ini termasuk titik stasioner. Berarti langkah pertama kita harus mulai dari syarat titik stasioner ya. Jadi kita mulai dari syarat dia stasioner. Nah, itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan 2 cos x turunannya min 2 sin x kurang turunan sin 2x adalah 2 cos 2x sama dengan 0. Lalu kita ganti cos 2x-nya ini karena ini dalam sin menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x ya. Berarti ini min 2 sin x kurang 2 cosnya diganti jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Ini min 2 sin x, min 2 kali 1 min 2, min 2 kali min 2 sin kuadrat jadi pos 4 ya. Sin kuadrat x sama dengan 0. Biar nampak sederhana, kedua ruas kita bagi 2. Ya, kita bagi 2, kita peroleh 4 sin kuadrat x bagi 2 menjadi 2 sin kuadrat x ya. Lalu min 2 sin x bagi 2 jadi min sin x. Min 2 bagi 2 itu min 1. Sama dengan 0 bagi 2, 0 ya. Lalu ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 2 faktor. Ini berarti 2 sin x ya, dikali ini sin x. Nah, kita isi yang ini, berarti yang di sini pos 1 min 1 ya. 2 sin 2 sin kuadrat kurang 2 sin tambah sin min sin. Oke, pas. Sama dengan 0. Supaya 2 sin x tambah 1 bernilai 0, maka sin x-nya bernilai negatif setengah ya. Atau supaya sin x kurang 1 bernilai 0, maka sin x-nya sama dengan 1. Nah, sinus x negatif di kuadran 3 dan 4 ya. Setengah itu sudut 30. Ya, jadi 180 tambah 30, 210 derajat ya. Berarti x-nya 210 derajat. Lalu satu lagi yang di kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti 360 kurang 30, 330 derajat. Sedangkan yang ini sin x sama dengan 1 hanya 90 derajat ya. Nah, inilah nilai x yang memenuhi, ada 3. Nah, ini masih kita uji lagi ke turunan kedua ya. Yang menyebabkan dia balik maksimum apabila turunan keduanya bernilai negatif ya. Kita uji lagi ke turunan kedua. Nah, kita coba cari turunan keduanya. Turunan kedua itu adalah turunan pertama, turunan dari turunan pertama ya. Nah, ini turunan pertamanya min 2 sin x kurang 2 cos 2x. Min 2 sin x diturunkan menjadi min 2 cos x. Lalu min 2 cos 2x turunannya menjadi, karena turunan cos min sin berarti jadi pos ya. Pos 4 sin 2x. Nah, ini ya turunan keduanya. Masing-masing sudut ini kita cek ke sini, mana yang menghasilkan, karena titik balik maksimum yang menghasilkan nilai negatif ya. Kita cek satu-satu. Pertama untuk x 90 derajat. Maka turunan keduanya langsung saja min 2 kali cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Ditambah 4 sin 2 kali 90. 2 kali 90 180 ya. Sin 180 juga 0 ya. Berarti 0. Nah, 0 ini berarti titik belok horizontal di sini. Nah, satu lagi berikutnya yang 210. 210 derajat. Berarti turunan keduanya
Untuk X sama dengan 210 derajat, kita substitusikan ke sini. Di min 2 cos 210. Cos 210 kuadran 3 negatif ya. Negatif setengah akar 3. Ditambah 4 sin 2 kali 210. 420. 420 kurang 3, 60. 60 ya. Sin 60 setengah akar 3. Ini menjadi min 2 kali min setengah berarti positif akar 3 ya. Ditambah ini 2 akar 3. Nah, yang penting berarti ini positif ya, karena tidak ada tanda negatif. Jadi kalau ini positif, maka bisa kita tulis ini balik minimum, ya kan? Nah, ini balik minimum. Sedangkan ini tadi belok ya. Belok horizontal, gitu. Padahal ini minta balik maksimum, berarti kita cek satu lagi. Yang 330 derajat. Hitungan keduanya untuk X 330 derajat sama dengan substitusikan ke sini min 2 kali cos 330. Positif ya, karena kuadran 4 setengah akar 3 ditambah 4 sin 2 kali 3 30 660 kurang 360 300 ya. Cos 300 juga positif ya. Positif. Oh, sorry, ini bukan cos ya, sin ya. Berarti kalau sin dia negatif ya, negatif sin 60 setengah akar 3 ya. Ini negatif setengah akar 3. Berarti ini menjadi min akar 3 kurang 2 akar 3. Nah, ini pasti negatif hasilnya, kurang dari 0. Maka kita simpulkan ini pembuat nilai balik maksimum. Jadi dia nilai balik maksimumnya di X sama dengan 330. Nah, karena diminta titik, kita harus cari ordinatnya, Y-nya. Ya, untuk mencari Y, kita substitusikan ke persamaan kurva. Fx-nya itu adalah si Y. Ya. Berarti Y sama dengan 2 cos X kurang sin 2X. Y sama dengan, kita ganti saja X-nya 330. Cos 330 itu sama dengan setengah akar 3 kurang ya sin tadi 2 kali 330 660 kurang 360 300 sin 300 min setengah akar 3 ya. Berarti ini menjadi ini akar 3 tambah setengah akar 3 berarti 3/2 akar 3 ya. Berarti titik balik maksimumnya 330 derajat, 3/2 akar 3 ya. Berarti yang cocok yang E ya.